فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما واسعا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نهدي إلى حضرة شيخ صاحب الكتاب الفاتحة. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini kita masuk pada materi yang berkaitan dengan iddah. Iddah dalam bahasa Arab artinya jumlah atau bilangan. Dalam sebuah perkawinan terbagi dua macam. Ada yang disebut dengan perkawinan yang rukun, ada disebut perkawinan yang retak. Yang rukun tidak perlu jelas. Yang dibicarakan dalam kitab ini yang rumah tangga yang mengalami keretakan. Rumah tangga yang mengalami keretakan berakhir satu di antara dua. Ada rumah tangga retak berakhir dengan damai. Ada rumah tangga retak berakhir dengan perceraian. Dan perceraian juga terbagi dua. Ada disebut dengan cerai hidup dan ada disebut cerai mati. Kita paham ini? Nah, di dalam kitab ini dibahas yaitu wanita-wanita yang dicerai hidup dan wanita-wanita yang dicerai mati. Ada yang disebut dengan masa menunggu atau masa menanti. Wanita-wanita yang dicerai hidup artinya pisah dua-dua dalam keadaan hidup. Nah, di sini dikatakan ada namanya masa menunggu atau masa menanti bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya atau bercerai atau menceraikan. Beda itu. Al-iddah ismun limuddati tarabbas fiha al-mar'ah lima'rifati bara'ati rahimaha. Iddah itu adalah satu ungkapan yang menjelaskan bila suami istri terjadi perceraian, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, maka si istri wajib menunggu masa bersihnya rahim dari suami yang pertama. Boleh dipahami ini? Nah, si wanita yang dicerai tadi bisa dinikahi oleh pria yang lain dengan catatan bila suami yang pertama tidak kembali rujuk, bila masih talak 1, talak 2. Okay? Dan si wanita yang telah melewati masa iddah boleh dilamar dan menerima lamaran laki-laki lain. Kan begitu? Nah, mari kita lihat ketentuannya. Wa syuri'at siyanatan lil ansari wa tahsinan laha min al-ikhtilat wal mughallabu fiha at-ta'abbudu bi dalil annaha la tanqadi bi qur'in wahidin ma'a husulil bara'ati bihi. Maka dikatakan, mari masuk. Dikatakan mari. Assalamualaikum. Salam. Kita lanjut. Iddatun nikah darban. Iddah nikah itu ada dua macam, saya sudah jelaskan tadi. Iddatun muta'alliqatun bi furqatin hayyin. Iddah disebabkan karena perceraian hidup, bitolak dengan talak, au fasah, cerai karena fasah, bi aibin au rada'a au li'an. Bisa cerai karena fasah, bisa cerai karena talak, bisa cerai karena li'an, bisa cerai karena khulu. Apa itu? Cerai karena talak itu disebabkan hak suami mentalak istri, dan itu tidak dimiliki oleh istri, hak talak, kecuali suami. Tapi ada hak bersama. Apa itu hak bersama?
satu di antara suami istri, siapa yang minta diceraikan, itu namanya fasakh. Cerai karena fasakh. Contoh, setelah selesai menikah, ketahuan bahwa si perempuan itu adalah saudara susu. Saudara susu berarti rusak pernikahannya. Jadi rusak, maka dengan sendirinya harus jatuh talak. Jadi paham? Ya, nanti kalau ada anak, anaknya itu pakai marga bapaknya. Itu ke laki-laki. Ya. Dan tidak ada kaitannya dengan itu karena fasakh. Ya. Bisa juga terserah siapa yang mau minta cerai, suami atau istri. Contoh, nanti sokain beberapa tahun laki-laki suami itu impoten. Waktu perkenalannya Nabi bilang kalau dia itu impoten. Nanti setelah kawin berapa tahun, istri boleh minta untuk diceraikan, atau suami boleh melepaskan istrinya. Itu namanya perceraian karena fasakh. Fasakh itu artinya rusak. Rusaknya perkawinan karena tadi sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian ada disebut dengan nikah syubha. Perceraian karena nikah syubha. Nikah syubha itu serupa nikah, serupa kawin tapi tidak sama. Contoh, si suami minta izin kerja di hutan misalnya, penebang kayu, pencari madu. Tiba-tiba suami dinyatakan hilang. Setahun ditunggu, suami tidak kembali, sehingga istri berprasangka mempunyai dugaan bahwa suaminya telah meninggal. Tapi untuk menetapkan suaminya itu meninggal bukan berdasarkan perasaan istri, tapi harus berdasarkan keputusan hakim. Karena itu sebenarnya mafqud. Mafqud itu hanya orang hilang. Orang hilang. Lapor ke pengadilan, pengadilan tetapkan. Kenapa perlu penetapan pengadilan? Karena ada status hukum nanti. Hartanya si fulan dan status jandahnya si fulana. Perlu penetapan pengadilan. Bila hakim sudah menetapkan bahwa suami dinyatakan hilang, berarti cerai mati. Ternyata setelah sudah dibagi harta dan sebagainya, tiba-tiba suami muncul. Sedangkan si perempuan sudah kawin dengan laki-laki lain. Maka ulama mengatakan si istri wajib kembali kepada suami pertama. Dan nikah dia dengan suami kedua itu sebenarnya nikah syubha. Nikah syubha artinya yang serupa nikah. Maka secara hukum batallah perkawinan kedua. Berarti terjadi perceraian karena syubha. Jadi paham ini? Kemudian ada perceraian karena li'an. Apa itu li'an? Saling melaknat. Suami dilaknat istri, istri dilaknat suami. Disebabkan karena salah satu di antara keduanya dituduh berzina. Contoh, si suami menuduh istrinya berzina, tapi tidak ada saksi. Kebetulan dia dapat di kamar ada laki-laki. Kemudian si istri dia lihat, dia bilang karena berzina. Oke, dibawalah ke pengadilan. Pengadilan berkata sama suami, ada saksi? Tidak ada. Karena kita dapat pada dia cuma kita dan dia itu laki-laki. Karena si suami tidak bisa membuktikan dengan adanya saksi bahwa istrinya berzina, si istri juga menolak. Dia bilang, dia itu cuma ada masuk di kamar kita, ada bicara suruh baking itu koi yang ada patah. Si istri punya alasan. Anaknya lihat orang baking kok langsung bilang kita sudah berzina. Si istri menolak. Karena tidak ada yang dapat dipercaya. Si suami tidak diketahui benar, si istri juga tidak diketahui benar, maka hakim mewajibkan suami istri itu bersumpah 5 kali. 4 kali dengan nama Allah, 1 kali dengan ucapan bila aku berkata dusta semoga Allah melaknatku.
Jadi wallahi, wallahi, wabillahi, watallahi, wallahi, sampai 4 kali. Yang kelima, kata Quran, dia melaknat dirinya bila dia berdusta. Si istri juga yang menolak tuduhan suami juga bersumpah 5 kali, 4 kali dengan nama Allah, 1 kali laknat Allah akan datang kepadanya. Maka dengan adanya sumpah li'an ini terjadi perceraian. Tidak bisa lagi bersama-sama. Itu namanya cerai karena li'an. Ada lagi cerai karena khulu'. Apa itu khulu'? Si istri minta diceraikan dengan catatan ganti rugi itu mahar. Si istri sudah tahan dengan suami pemabuk, penjudi, itu semua. Oke? Si istri tidak punya hak talak, tapi si istri bisa mengadu kepada hakim untuk diceraikan dengan hak khulu' namanya. Khulu' artinya melepas. Ya. Jadi hakim mengatakan kalau begitu, bisa tidak kau ganti mahar suami yang pernah diberikan? Kalau dia pernah kasih emas waktu mahar ya, emas berapa? 3 gram dan sebagainya ditambah dengan kupang belanja mati 200, kasih pulang ke 200 dengan perhitungan harga hari itu. Kalau sudah 20 tahun kawin 200 masuk 400 kalau hari ini. Tidak begitu. Diganti sesuai dengan mahar yang ada. Maka ketika si suami setuju, maka hakim menceraikan suami istri karena hak khulu'. Jadi paham ini? Ada lagi perceraian karena zihar. Ini jelaskan tuh zihar yang kemarin. Si suami menganggap bagian tubuh istri serupa seperti ibu kandungnya. Menaik rambut ini sama persis yang kita mama. Jatuh zihar. Mesti bayar kafarat itu. Sudah tahu toh kafarat? Oke. Kemudian iddatul muta'alliqa bi furqatin hayy bi talaqin aw fasl bi aibin wa rada'in aw li'an wal mutalaqqat taratasna yang bisa terburuk. Wanita-wanita yang ditalak karena talak suami, karena cerai fasah, karena cerai li'an, karena cerai rada'ah. Cerai rada'ah itu karena nanti dapat tahu dia anak saudara susu. Aulian, maka dia punya masa iddah setelah terjadi perceraian, dia wajib menunggu selama 3 kali suci. Salah satu turuk 3 kali suci. Jadi ketika dia haid, waktu cerai, tunggu dia suci, hitung 1. Haid lagi, berarti berapa kali haid? 2. Kan 3 kali suci. Tunggu haid lagi. Sudah berapa kali suci, berapa kali haid? 2. Kan waktu cerai kan ada haid. Tunggu dia suci. Sudah berapa kali? 1 bulan. Setelah itu haid. Sudah berapa kali suci? 2. Berapa kali haid? 2 kali haid. Baru dia haid lagi. Sudah berapa kali suci? 3. Loh, baru 2 kali. Baru dia haid lagi. Sudah berapa kali? Sucinya berikut itulah disebut dengan 3 kali suci, 4 kali haid. Tapi kalau dia diceraikan dalam keadaan suci, tidak haid, jatuh cerai pada waktu keadaan suci, maka sudah dihitung suci pertama itu. Berarti berapa kali? Suci, haid, suci, haid, suci. Berapa kali suci, berapa kali haid? Ya? Nanti lagi sendiri Jo. Kalau kita yang pernah haid, kita yang boleh ganti baju. Itu bagi wanita-wanita yang dicerai hidup. Oke? 3 kali kuruk, 3 kali suci. Wa innama tajid iddah idza hasalatil furqa al-madhura ba'da wad'in fi nikahin sahihin aw fasidin aw fi syubha. Tapi dengan catatan, masa iddah berlaku bila wanita itu pernah dan sempat digauli oleh suaminya.
baik digauli dengan cara yang halal atau digauli dengan cara yang haram. Cara yang halal ya yang biasa. Cara yang haram melalui dubur. Itu kan halal tapi haram. Istrinya halal tapi perbuatannya haram. Atau dengan cara-cara yang tidak lazim, cambuk dan sebagainya. Itu disebut dengan, di sini disebutkan ba'da wad'in fi nikahin sahih au fasid au fi syubha, atau perkawin atau persetubuhan yang terjadi baik pada nikah yang Allah halalkan dan pada nikah yang seperti nikah, seperti syubhat tadi itu. Ternyata setelah sekawin kita dapat tahu bahwa dia begini ini adalah sesuai, maka batallah pernikahan itu secara otomatis dan dia wajib untuk bercerai. Masa idahnya, masa idahnya itu adalah 3 bulan. Tapi kalau dia tidak pernah disentuh oleh suami, ada kan kawin langsung pisah. Contoh ya, kawin begitu seperti beberapa kejadian itu, kawin PK habis akad nikah semua, terus mati di bini. Ada kan begitu? Atau di laki dapat jantung mati. Berarti dia tidak ada masa iddah bagi wanita yang tidak pernah disetubui oleh suaminya. Bisa dipahami ini? Bisa langsung menerima lamaran lain bagi suami istri yang tidak pernah diduhul oleh suaminya. Kemudian dikatakan di sini, yang kedua, iddatul muta'addaqatun bi furqatin mayyitin aw fi hukmil mayyit, yaitu masa iddah disebabkan karena perceraian, disebabkan karena kematian, atau seperti orang yang mati. Aw fi hukmil mayyit, orang ini sudah dihukumkan mati. Maksudnya begini, seperti tadi hilang. Sudah dihukumkan kan sudah hilang di suami. Berarti kan sudah dianggap cerai mati. Ternyata satu tahun kemudian muncul. Maka itu disebut dengan pernikahan syubha. Dihukumkan sama seperti hukum orang yang telah wafat. Makanya ketentuannya bila pernikahan disebutkan syubha tadi, dia wajib meninggalkan suami pertama, suami kedua, dan wajib kembali kepada suami pertama. Suami kedua yang ada anak, dia kan kawin kedua kali, karena dianggap suaminya hilang, dia kawin, dia ada anak, ya, maka si anak diberikan kepada si suami kedua, dan si istri kembali kepada suami pertama. Jadi paham ini? Iddatul hurra allati tahid, masa iddah wanita yang masih mengalami haid. Ya berarti masih ada haid ini. Ya. Iddatul hurra allati tahid thalatha aqram wal quru' huwa tuhur. Fa in qulikat wa hiya tahir wa baqiya min zaman tuhriha shay' in qadat iddatuha bi ta'ni fi haidha thalithatin wa in tuliqat wa hiya haidun wa fil haidati ar-rabi'ah tanqadi iddatuha. Hari ini wanita yang masih dalam keadaan haid, belum menopause ya. Jadi dia punya iddah itu adalah dihitung dari mulai suci pertama. Jadi waktu dia haid belum dihitung. Setelah dia suci, selesai masa suci, sudah hitung 1 setelah perceraian. Jadi paham ini? Dia kali suci. Nanti lagi sendiri kalau ada begitu. Kalau kita mau pusing orang haid. Kedua, iddatul hurra allati la tahid, iddahnya wanita yang sudah tidak haid lagi. Wa iddatul hurra allati lam tahid aw kanat ya'isa. Ada dua bentuk wanita yang sudah tidak haid. Ada yang disebut dengan tidak haid karena usia, menopause. Ya. Itu dia punya masa iddah 3 bulan. Bukan hitung suci, tapi langsung 3 bulan. Salasata ashhur, 3 bulan. Jadi waktu cerai dia sudah tidak haid, wanita ini sudah tidak haid, sudah menopause, diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya menunggu itu 3 bulan. Bisa dipahami? Kemudian iddatul mustahadha wal mutahayyirah, iddahnya wanita yang sering keluar darah, bukan karena nifas, bukan karena haid. Ada apa begitu? Tanya apa itu? Apa kista apa dikenal? Ya.
Jadi iddahnya itu wanita yang yang mengalami istihadah takunu bi aqra'iha al-marduda ilaiha wa iddatul mutahayyira allati la tahfaz kat dauratiha 3 ashhur, sama 3 bulan juga. Ya, 3 bulan dia punya masa iddah. Jadi bukan hitung suci, haid suci bukan. Setelah dia diceraikan oleh suaminya, maka dia wajib menunggu 3 bulan selama masa menunggu. Oke? Saya paham ini? Berikut, iddatul munqati damuha li'illatin. Iddahnya wanita yang darahnya terputus-putus haid. 2 hari haid, 3 hari berhenti, 1 hari haid, begitulah. Tidak teratur. Di sini disebutkan karadha'in wa maradin wa tasbiru hatta tahidu fata'u bil abra'i aw tayyiz bi ashhur. لأن الله تعالى يجعل الاعتداد بأشهر التي لم تحد والعائسة وهي هذه ليست واحدة منهما لأن ترجع عود الدم فأشبه من يقطع دمها لعارض معروف وأقصاه 62 سنة وتعتد حينئذ بأشهر ولا يبالي بكلمة الانتظار ومقتضى يسري النساء من عشيرته بالعرف العادة. Berarti dia punya iddah itu selama dia punya itu tadi tidak menunggu 3 bulan. Yang penting sudah berhenti dia berdarah, coba obat, maka sudah selesai dia punya iddah. Waktu cerai itu darah masih begitu kalau keluar karena sakit. Ternyata setelah sudah cerai dia berobat. Nah, ini masa iddah kalau sesungguh sudah selesai. Dia bisa dinikahi oleh wanita laki-laki lain. Al-mutalaqqatu qabla dukhul biha. Wanita-wanita yang ditalak sebelum disetubuhi oleh suaminya. Al-mar'atu allati faraqa zawjaha bi fashin aw talaqin qabla dukhul biha fala yajibu 'alaiha an tartajiba bi ayyi 'iddatin. Wanita-wanita yang ditalak dan belum pernah disentuh oleh suaminya tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Bercerai sudah bisa dilamar oleh laki-laki lain. Iddatul hamil, masa iddahnya wanita hamil. Iddatul hamil an firakin hayyin bi talaq raj'in aw ba'in waktu hamliha di zawjih. Iddahnya wanita yang hamil yaitu selama dia hamil. Kalau dia sudah melahirkan, sudah melewati masa nifas, maka selesai iddah. Dia diceraikan suaminya dalam keadaan hamil. Masa iddahnya berapa lama? Sampai selesai melahirkan, sampai selesai nifas. Selesai nifas, maka selesailah masa iddah. Itu iddahnya wanita hamil yang ditalak, baik karena perceraian karena talak maupun fasah. Kemudian wanita-wanita disebut iddatul wafat wa ahkamuha. Iddatul al-hail idza tufi anha zawjuha 4 ashhur. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya karena perceraian karena kematian, mati cerai mati, itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Jika suami meninggal, oke, maka iddahnya wanita-wanita janda ini 4 bulan 10 arba'atu ashhur wa asyra. Demikian ayat menjelaskan. Kemudian dikatakan la yahillu imra'atin an tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhur wa asyra. Tidak dihalalkan, tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, apabila dia membatasi kesedihannya itu melebihi 3 hari. Jadi kalau laki mati sedih cuma 3 hari, 4 hari sudah tidak boleh masuk masa duka lagi. Ya, jadi sedih itu 3 hari. Hari keempat sudah boleh, tidak dihalalkan. Illa ala zawji 4 ashhurin wa asyra. Karena hari keempat sampai bulan keempat lewat 10 hari itu masa iddah, sudah bukan masa takziah. Jadi takziah cuma 3 hari. Nah, 3 hari. Hari keempat sampai 4 bulan itu
ditambah 10 hari itu bukan lagi masa takziah, tapi masa iddah. Itu bagi yang dicerai mati. Kemudian diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami masa iddah memakai bedak, memakai lipstik, memakai wangi-wangian. Itu tidak dibenarkan. Jadi kalau suami meninggal selama masa iddah tidak boleh pakai pakai bedak, pakai lipstik, pakai wangi-wangian, pakai pakaian-pakaian yang apa namanya? Kan pesta. Karena apa? Karena dia sedang mengalami masa berkabung, bukan masa takziah. Masa berkabung karena iddah. Baik cerai hidup maupun cerai mati. Ada pertanyaan? Tarkul lubsin masbugin lizinati kal ahmari wal asfar. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu wajib meninggalkan pakaian-pakaian yang indah demi perhiasan, pakaian-pakaian yang sesuatu yang ahmar ini, itu bikin bibir merah ini. Wal asfar, cet rambut kuning. Wa kadal akhdar wal arzaq as-safilin wa nahashun al-masbuq wa yu'ala ghairu musbugin min qutnin wa sufin. Artinya dia tidak boleh berpakaian-pakaian yang tidak biasa. Artinya dia berduka memang. Ada pertanyaan? Ustaz, ada pertanyaan. Kalau dia terambut sepirang memang bagaimana? Kalau dia terambut sepirang Tidak apa-apa. Yang dilarang ini ketika masa iddah. Dia kan minta kalau lagi mau mati. Kalau kok dia tahu dia lagi mau mati kondisi kuning. Ada lagi pertanyaan? Dan tidak boleh wanita yang sedang mengalami masa iddah keluar rumah. Tidak boleh. kerja, Apa? kalau dia ada kerja, kantor berhenti. Itu kan sini dia bilang wasakan wa maskanuha wa huwa alladhi kan taskunu fi indal furqa wa laysa lizawji wa ghairi ikhrajuha wa la laha khuruj wa la takhruju illa fi iddatil wafat. Sampai selesai masa iddah. Nanti dia izin. Terserah dia mau izin kan nyata bagi dia, pokoknya iddah. Di masa ini sudah salah. Apa? Perceraian yang sah itu di depan pengadilan. Kalau melalui medsos itu hanya Elon Musk yang tahu, yang punya TikTok dengan ini. Ada pertanyaan lain? Dengarkan baik-baik. Wa maskan wa huwa alladhi taskunu fi 'inda al-furqa wa laysa li zawji wa ghairi ikhrajiha. Wanita-wanita yang telah ditalak itu wajib tinggal di dalam rumah suaminya dan tidak dibenarkan keluar selama masa iddah dan tidak boleh keluar dan demikianlah wanita-wanita yang mempunyai keperluan di luar fi nahari wal isyra wa ta'i wa ghairi, dan mau belanja, mau pergi pasar, mau segala macam, wanah dan semisalnya. Berkata dia tidak dari jalan kita terima, maka dia bisa tolong kepada kerabat dekat untuk memenuhi hajat. Kalau orangnya anda yang kebanyakan laki pemati begitu, langsung pergi pasar mau belanja hari ke-3, hari ke-7, pakai semengken seperti segala macam. Nah itulah gunanya majlis taklim. Ketika orang ada di majlis taklim, orang tahu tuh hal-hal yang seperti itu. Ternyata orang ada bikin-bikin barang yang Allah haramkan. Orang beribadah, orang apa semua serta berkuraikan yang Allah haramkan. Karena itu ibadah. Allah bilang betul orang ada ibadah, tapi orang ada bikin begini, ada bikin begini, ada bikin begini, maka orang berkuraikan. Ya Allah habis.
Ada pertanyaan lagi? Jadi wanita-wanita yang ditalak karena perceraian tadi berapa lama ibu? 3 kali suci yang masih haid. Yang masih haid. Yang sudah tidak haid berapa? Hah? Yang sudah tidak haid 3 bulan. yang sudah tidak haid. Kalau wanita-wanita yang dicerai mati, cerai hidup oleh suami cerai mati berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddahnya wanita hamil berapa? Sampai melahirkan dan sesudah nih. Kalau wanita-wanita yang ada penyakit keluar darah terus berapa lama iddahnya? Sampai sembuh. Ada pertanyaan? Laki-laki yang mengalami haid dan ada laki-laki haid, bagaimana hukumnya? Ya hukumnya tetap kembali kepada hukum laki-laki. Ada dulu di asrama dulu, teman saya orang anti babu. Pokoknya setiap bulan mesti keluar darah dari tubuh. Hah? Ini ada di tidak MB ya. Pokoknya setiap bulan. Jadi dia tiap bulan pakai jadi kalau dia bisa bayar dia mesti bersih, dia pakai topeng bisa bayar. Ada laki-laki haid ada. Sedangkan laki-laki mengidam ada. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, demikianlah ibu-ibu penjelasan tentang iddah dan macam-macamnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.